Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan serta dilindungi lah setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini ya teman-temannya, kita bakal melihat perkembangan ubi yang saya tanam beberapa bulan kemarin yang nggak sempat saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya, yang tidak sempat pula saya expose ya. Jadi karena sibuk dengan kucing mancing kuliah, kucing mancing kuliah, dan akhirnya terbengkalai lah. Nah, pada hari ini ya saya bakalan mereview atau menjelaskan inilah ubi yang saya tanam kemarin ini ya, beberapa bulan itu ya. Sempat pula saya udah nanam tapi gagal karena hama itu kambing saya sendiri yang akhirnya saya harus menanam ulang. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman semuanya, ini ubinya udah besar. Ini sekitaran baru umurnya sekitaran 7 bulan atau 8 bulan ya. Kalau nggak salah 8 bulan ya, udah hampir panen juga ini ya. Nah, yang di sebelah sana itu udah ditanam, itu udah panen. Nah, ini sekarang sebenarnya sih ini berbeda juga ya daripada saya yang nanam kemarin. Yang saya nanam kemarin kan yang di sana, tapi hasilnya kurang memuaskan karena beberapa faktor, kurang pupuk atau kurang perawatan, karena hari nggak ada hujan musim kemarau waktu itu, akhirnya cacat ubinya. Nah, di sini ya saya nggak mungkin di video ini tidak terlalu panjang saya ngasih tahu sama teman-teman ya. Nah, cuma di sini saya ngasih tahu sama teman-teman gimana sih karakter ubi itu, yang banyak isinya atau yang sedikit isinya. Kita nggak tahu juga ya, yang namanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, entah isinya banyak sedikit kita juga nggak tahu. Oke. Nah, tapi ini sesuai mitos atau menurut petuah dari nenek moyang saya atau nenek saya, katanya ya, ini kan ubi ini kan ada buku-bukunya nih. Nah, ini kan kata misalnya, kalau misalnya kata nenek saya dulu, semakin rapat jarak ini dengan ini, itu biasanya katanya ubinya semakin banyak. Nah, misalnya contohnya dengan ini kan agak dekat. Kalau misalnya di sini misalnya, atau di sini, atau di sini lagi lebih dekat lah, pokoknya bisa jadi ubinya banyak. Tapi kalau misalnya semakin jaraknya itu jauh, di sini terus ke sini misalnya, nah itu bisa diperkirakan tuh ubinya tuh agak sedikit buahnya, kata nenek saya. Tapi saya nggak tahu ya, namanya juga saya bilang tadi, kuasa Allah tidak ada yang tahu. Nah, ini seharusnya, ini kan 3 cabang ya, 1 2 3, ini seharusnya saya potong ya, karena itu saya bilang karena kesibukan pribadi itu yang nggak bisa ditinggalin tuh. Jadi ini yang diambil itu cuma nanya dipotong, ini dipotong, ini dipotong waktu umurnya sekitaran 3 bulanan atau setinggi pinggang gitu kan. Nah, ini dipotong biar yang naik ke atas itu cuma 1 batang, yang satu ini nggak ada, yang 2 misalnya ini ya, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, yang dibesarin ini, yang dinaikin satu ke atas. Nah, itu kalau misalnya ubinya udah bercabang kayak gini, biasanya sih ubinya tuh nggak terlalu banyak buahnya. Kalau dapat dia tuh menjulang ke atasnya itu cuma 1, nggak ada cabang-cabang kayak gini. Nah, kata nenek saya juga. Nah, di sini, nah di ini juga kan kita lihat dari sini kan, kalau misalnya cabangnya udah 3, jadi pupuknya yang masuk ke dalam atau ke buahnya nanti itu bakalan berpengaruh, karena ininya udah terbagi. Ini entah ya atau enggak ya, bagi buat yang udah lama untuk di bidang pertanian mungkin paham itu. Nah, ini kalau dapat ini 1 nih, ini potong tinggal 1 naik. Nah, jadi biar ubinya tuh lebih besar, lebih banyak buahnya itu. Enggak, kadang-kadang juga ada ubinya tuh yang gimana ya, kayak bontot gitu ya, bulat kecil itu aja bontot, nggak panjang ubinya. Nah, itu pengaruhnya karena pupuk juga. Bisa jadi karena salah satu cabang ini, karena ini dipotong aja, seharusnya ini naik 1, berarti batangnya bisa besar. Dapat sebesar ini, semakin besar batangnya semakin rapat bukunya, semakin banyak isinya gitu. Semakin besar batangnya ini, semakin rapat bukunya ini, dan
cabangnya ini nggak ada, ini cuma satu aja, jadi ubinya bisa banyak, nah menyebar sampai sini di lingkaran ini gitu. Contohnya lah batangnya yang satu itu seperti yang inilah. Ini kan cuma satu, tapi ini masih kurang pupuk, menurut saya masih kurang pupuk juga, jadi hasilnya mungkin tidak terlalu banyak saya rasa ya. Mungkin saya bilang ini gagal lah produksinya, cuma nggak bisa bilang gagal juga, alhamdulillah. Mungkin dari hasilnya yang udah coba dibongkar daerah di depan sana itu udah lumayan banyak lah, mungkin sekitar 15 rumpun atau 20 rumpun dalam satu karungnya gitu. Nah sekarang kita lanjut ya. Nah ini yang saya bilang yang gagal kata saya itu kan, kemarin saya nanamnya kan di sekitaran sini, di daerah sini saya nanam waktu itu, saya yang ngemburkan itu loh beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Gagal terus karena kambing saya berulang kali dari tanam gagal lagi, tanam gagal lagi karena musim kemarau. Nah hasilnya kayak gini ya. Ini yang patah-patah ini karena ulah ya ternak saya sendiri, kambing. Ini kambing saya masuk ini. Nah di kambing itu dia pintar loh, jadi pintarnya tuh ini kan batang nih ya, nah dia panjat nanti rebah apet patah akhirnya. Nah itulah penyebabnya berapa banyak kini yang ubi saya itu yang nggak jadi akhirnya karena patah-patah sama kambing. Itulah perjuangan kita ya, mau gimana lagi, ternak kambing kita sendiri gitu kan. Nah terus yang di sana juga nih, yang di sana itu umurnya beda. Ini udah umurnya udah 8 bulan setengah nih ini. Nah ini kan batasnya nih, lorong-lorongnya nih, nah sampai sini. Nah berarti sebelah sana ini umur 8 bulan setengah, yang sini 8 bulan kurang lah gitu. Nah ini bisa dilihat. Nah ini kan yang satu ini kan bisa dibilang dikatakan cukup besar. Nah ini aduh sakit. Nah ini kalau kita lihat nih lumayan banyak kayaknya. Kan ini satu-satu nih sengaja saya potong nih kan satu. Ini kan ada yang sempat nih dipotong nih. Satu, nggak ada yang 3. Nah itu kayaknya ubi itu cuma satu, kalau naik ke atasnya badi bagus, bisa banyak juga isinya. Tuh kan ini kan lumayan besar batangnya, tapi bukunya sih ya nggak rapat-rapat juga. Nah ini yang dikasih ini kena badai kemarin waktu itu, jadi batangnya itu kena tiup angin badai akhirnya rebah kayak gitu, rebahan dia. Nah itu jadi untuk lahan ubi yang saya tanam itu akhirnya sekitaran semuanya itu sekitaran 1,5 hektar lah yang ditanam ubi. Selebihnya itu ada jagung juga di daerah sana, tapi jagung nggak saya nanam, tapi ada family saya juga. Nah itu. Nah mungkin ini setelah dibongkar lagi rencana saya itu kita mau nanam jagung lagi kan, jagung kita produksi jagung aja lagi, walaupun modalnya banyak, kerjanya ribet ya, namanya kita seorang petani ya, anak petani sih. Mungkin yang lebih banyak kerja itu sekarang itu kebanyakan ibu saya cuma sekedar bantu-bantu, yang paling banyak itu bantu ngeliatin. Nah gitu. Nah di sini ada lahan yang masih kosong ya teman-teman ya, yang di sana itu, tapi karena enggak terkerjakan karena faktor kesibukan saya yang suka malas-malasan masih ada sih, namanya kita masih bujangan gitu, anak muda. Nah ini lahannya masih nggak terawat gitu ya, rencananya ini mau dibakar lagi, dibersihin lagi, mau ditanam jagung kalau nggak ya ubi. Nah itu minta kapan ya, tapi udah diansur-ansur bersihin sama ibu saya yang lagi ansur-ansur bersihin sih. Tuh alhamdulillah. Iku yang ubi tumbuh kok.
Tak dibongkar di sana dah. Ah, yang tu? Mbak ah? Yang mah? Yang tu. Sok gabung aja yang di sini tuh sekawang ada mah lebih mah. Kok? Malo tuh nih itu. Kok? Isilah. Nah, ini teman-teman yang udah ditanam sama emak tapi belum sempat dibersih nih. Nah, ini mau digemburkan lagi, dinaikin supaya rumput-rumputnya itu tidak lebih banyak rumputnya itu memakan pupuknya daripada ubinya sendiri. Harus dibersihkan nantinya ini. Nah, itu. Ini. Ya kan? Nah, yang udah dibersihin udah kayak gini. Nanti kita nunggu besar setinggi pinggang, nanti udah setinggi pinggang, nanti yang di bawah-bawahnya kita petahin, jadi kita tinggalin cuma satu yang saya bilang tadi. Nah gitu, ini kan nah itu belum siap dibersihin, nanti juga ditanam lagi. Oke ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk nonton channel saya ini, video saya ini. Semoga menarik, semoga dapat menambah wawasan, juga terhibur juga. Maaf dalam pengucapan bahasa Indonesianya saya masih terbata-bata atau kurang lancar, saya mohon maaf ya. Nah oke, mungkin video untuk hari ini sekian ya di sini. Nah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.